Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar At-Tauhid dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab maja'a fi at-tanjim, bab tentang ilmu perbintangan. Kata para ulama, maksud bab ini adalah bab tentang ilmu perbintangan, al-jaiz yang boleh dan yang al-mamnu yang dilarang, serta ancaman bagi orang-orangnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan di sini ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, khalaqallahu hadin nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Apa saja 3 tujuan diciptakannya bintang? Yang pertama, zinatan lis sama, sebagai hiasan di langit. Warujuman lisyayatin, untuk melempari setan-setan dari kalangan jin. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda untuk mengikuti jalan atau sebagai petunjuk jalan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qatadah, seorang tabi'in tadi, mengatakan Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Ini semuanya ada dalilnya dari Al-Quranul Karim. Yang pertama tadi, zinatan lis sama, sebagai hiasan di langit. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat ke-5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin.
Allah mengatakan, dan kami menjadikan bintang-bintang sebagai hiasan di langit. Seperti yang kita saksikan bersama, bagaimana ketika malam dipenuhi dengan bintang-bintang, serasa indah sekali. Ini tujuan pertama Allah menciptakan bintang-bintang, ya, untuk hiasan di langit. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan untuk dijadikan sebagai pelempar bagi setan-setan. Kata para ulama, para setan-setan dari kalangan jin, ini seperti yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan perdukunan, bahwasanya setan-setan dari kalangan jin, mereka terkadang nguping istilahnya. Mereka ingin mencuri kabar berita dari para malaikat yang sedang berbicara di antara mereka di atas langit. Kemudian tadi Allah melempari mereka agar tidak menyadap berita dari langit. Ini salah satu tujuan bintang-bintang tersebut. Warujuman lisyayatin, dan wajib untuk kita mengimaninya. Ya, yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, yang bertakwa, mengimani hal-hal yang gaib yang telah diberitakan oleh Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya tentang tujuan Allah menciptakan bintang-bintang untuk melempari setan-setan dari kalangan al-jin. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Bintang-bintang itu diciptakan untuk sebagai petunjuk arah. Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat ke-16, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah. Ya, sebagaimana nelayan di lautan ketika di kegelapan malam, mereka tahu arah dengan melihat bintang-bintang tersebut. Ini sekali lagi tujuan Allah menciptakan bintang-bintang tersebut. Dan sekali lagi Allah Maha tahu tentang makhluk-makhluk ciptaannya tersebut. Dan dari sini kata para ulama, ini yang dikatakan tadi at-tanjim al-jaiz, yaitu ilmu perbintangan yang dibolehkan, yaitu mempelajari ilmu perbintangan hanya untuk sekedar tadi petunjuk arah, ya, mungkin arah kiblat, arah timur, arah barat, seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, seperti para nelayan. Mereka tahu ilmu perbintangan tersebut arah di lautan di kala kegelapan malam. Dan itu sekali lagi ilmu yang dibolehkan. Dan ini yang sudah juga kita sampaikan dalam masalah ramalan cuaca. Itu juga memakai ilmu perbintangan yang ada hukum sebab akibat. Ya, ramalan cuaca tidak ada masalah, karena itu ada hukum sebab akibat. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti beda dengan ilmu perbintangan yang kedua, yaitu ilmu kalau tadi yang pertama namanya ilmu at-tasyir. Kata para ulama, ilmu perbintangan untuk sekedar penunjuk arah ini dibolehkan. Namanya kalau dalam bahasa Arab ilmu at-tasyir. Adapun yang kedua ilmu at-ta'thir. Ilmu perbintangan untuk meramal nasib manusia atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di atas muka bumi. Dan ini yang terlarang. Ya, ini termasuk meramal hal-hal yang gaib. Ya, seperti yang pernah kita contohkan juga, ya, ramalan bintang. Kalau orang itu lahirnya bintang Scorpio, ya, nasibnya demikian, asmaranya demikian, rezekinya demikian. Ini termasuk ilmu perdukunan yang meramal hal-hal yang gaib, yang jelas itu dusta, karena Allah yang mendustakannya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah.
katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagaimana ramalan sebagian orang ketika mau menikahkan anak-anaknya, cari apa? Weton yang pas. Ya, udzubillahi min dzalik. Ini juga kembali nanti kepada at-tiyarah. Makanya wallahu alam penulis menggandengkan pembahasan-pembahasan ini. Ya, di antaranya tadi pembahasan masalah at-tiyarah, menganggap sial sesuatu. Ini juga berkaitan dengan ilmu perbintangan yang dilarang. Kita baca lagi ucapan Qatadah rahimahullah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta'a. Barang siapa yang menjelaskan tentang tujuan diciptakannya bintang selain yang tiga ini, maka dia keliru. Karena kita nggak tahu apa Allah menciptakan itu tujuannya kecuali Allah menjelaskan ya dalam ayat ataupun dalam hadisnya. Sedangkan tadi sudah kita sampaikan tujuan Allah menciptakan bintang cuma tiga. Kalau ada yang menambah, kita minta dalilnya. Sedangkan tidak akan mungkin ada dalilnya. Dan ini sesuai dengan penelitian dari ulama tabi'in. Qatadah, barang siapa yang menjelaskan, mentafsirkan selain tiga tadi dari tujuan Allah menciptakan bintang, maka dia akhta'a. Di antaranya tadi, bintang dijadikan untuk ramalan nasib orang atau ramalan kejadian yang akan datang. Kalau ada bintang ini nanti akan ada perang, nanti akan ada demikian-demikian. Ini rajmun bil ghaib. Ini meramal hal yang gaib yang sekali lagi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adha'a nasibahu, dan dia menyia-nyiakan dirinya atau nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia memaksakan diri untuk berkata tanpa ilmu. Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau miliki pengetahuan tentangnya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Bukhari berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dan al-ilmu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Qatadah memakruhkan belajar ilmu perbintangan, dan ini juga yang tidak dibolehkan oleh Sufyan bin Uyainah. Kata para ulama, mereka berdua melarang belajar ilmu perbintangan ini wallahu alam hanya sekedar saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kepada yang dilarang. Meskipun sekali lagi yang benar ilmu perbintangan sekedar untuk penunjuk arah itu dibolehkan. Namun kenapa kok ada ungkapan Sufyan bin Uyainah dan juga Qatadah memakruhkan atau tidak membolehkan? Ini wallahu alam kata para ulama untuk menutup pintu kepada arah yang diharamkan oleh Allah, dari yang dibolehkan kepada yang nantinya diharamkan. Zakarahu Harbun anhuma. Hal ini disebutkan oleh Imam Harb al-Kirmani. Kemudian warakhasa fi ta'allumin manazil Ahmad wa Ishaq. Sedangkan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai membolehkan. Dan ini yang benar. Bolehnya belajar ilmu perbintangan yang hanya sekedar untuk petunjuk arah ataupun hal-hal yang memang itu
bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan sekedar ramalan hal-hal yang gaib. Nah, kemudian wa an Abi Musa qala Rasulullah SAW, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, yang ketagihan, yang kecanduan minuman keras. Wa qati'ur rahim, dan yang memutuskan tali silaturahim. Wa musaddiqun bisihar, dan yang membenarkan atau yang mendukung ilmu sihir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata para ulama, kata-kata 3 golongan yang tidak masuk surga ini bisa dimaknai sekedar lil wa'id, ancaman. Bagi para dai, para khotib, bacakan saja ayat seperti ini. Untuk apa? Mengancam orang-orang tersebut. Meskipun harus diyakini pelaku dosa besar, bagaimanapun perbuatannya, berapa lama pun dia berbuat, itu menurut akidah Ahlussunnah tidak pasti masuk neraka, alias kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni, Allah masukkan ke dalam surga langsung. Kalaupun Allah menghendaki, Allah azab di neraka, namun tidak kekal. Fa'ilul kabira tahta masyiatillah. Adapun hari sini kata-kata la yadkhulul jannah lil wa'id, biarkan agar tetap di atas kewibawaannya untuk mengancam orang-orang yang berbuat dosa-dosa tadi. Atau kemungkinan yang kedua, kata-kata tidak masuk surga dalam artian selama-lamanya, ini bagi yang menghalalkan dalam hatinya minum khamar, sekaligus dia meyakini akan kehalalannya. I'tiqad al-qalb, berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Maka kalau dia minum khamar plus ada keyakinan tentang kehalalannya, maka dia tidak masuk surga selama-lamanya. Karena dia kafir menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan qati'ur rahim. Itu dosa besar. Kalau dia menghalalkannya, tentunya tanpa takwil, maka dia kafir, dan kalau sudah kafir, kekal dalam api neraka. Adapun musaddiqun bisihir, ini secara asal memang sudah kafir. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir atau peramal dan yang membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah kita lewati. Intinya ma'asal muslimin, pembahasan hadis ini berkaitan dengan kata-kata musaddiqun bisihir. Kenapa kok dimasukkan dalam bab at-tanjim perbintangan? Kita kembali kepada pembahasan yang lalu. Masalah contoh-contoh sihir. Dalam hadis Rasul mengatakan, maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mengambil sebagian dari ilmu perbintangan, yaitu ilmu perbintangan yang diharamkan tadi, maka dia telah mengambil bagian daripada ilmu sihir, yang dua-duanya kufur akbar, yang mana dua-duanya juga ada pengaruh secara kejiwaan manusia. Ketika orang itu percaya ilmu perbintangan, itu seperti dia terkena sihir. Seperti tadi, orang yang percaya betul dengan ajaran tadi, weton-wetonan itu kalau dilanggar, wah luar biasa. Dia seolah-olah jatuh ke dalam kekufuran, padahal itu kekufuran yang nyata. Maka sekali lagi, ini diantara pembahasan hadis ini, musaddiqun bisihir,
Ini berkaitan juga dengan ilmu perbintangan atau ilmu as-sihir. Nah, kemudian fihi masail. Kesimpulan dari bab ini yang pertama, al-hikmah fi khalqin nujum. Tujuan diciptakannya bintang-bintang sudah kita sampaikan. Yang pertama untuk hiasan di langit, yang kedua untuk pelempar setan, dan yang ketiga untuk petunjuk arah. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, ini sekedar tambahan saja, ini perumpamaannya seperti para ulama. Ulama itu di antara tujuan Allah menciptakan mereka sama dengan bintang-bintang. Di antara yang pertama sebagai hiasan di langit. Ulama hiasan di atas muka bumi ini. Mereka yang dengan adanya mereka para manusia akan terasa indah kehidupannya karena mereka sekali lagi ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Kemudian juga yang kedua, mereka ini seperti tadi rujum malisyayatin, karena tugas para ulama untuk membantah kesesatan, penyimpangan, syubhat-syubhat. Inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini dibawa senantiasa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyelewengan orang yang ekstrem dan membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan dan membantah takwil orang-orang yang jahil. Itu para ulama seperti bintang untuk melempari setan dari kalangan manusia. Kalau bintang di langit melempar setan dari kalangan jin, ulama tugasnya melempar setan-setan manusia yang menyesatkan manusia dengan hujah-hujah, dengan ilmu mereka. Dan ulama Allah ciptakan tadi sebagaimana bintang, wa bin najmi hum yahtadun. Mereka memberikan petunjuk arah sebagaimana yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, para ulama, tentunya ulama yang warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang mewarisi ilmunya nabi, mewarisi sunnahnya nabi, mewarisi akidahnya nabi. Bukan ulama yang menyimpang dari ajaran nabi, bukan ulama yang menentang sunnah nabi, bukan ulama yang sesat dalam akidahnya dikarenakan menyimpang dari akidah nabi ataupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, arad alaman zama ghairu dzalik. Dalam bab ini ada bantahan bagi orang yang mengklaim adanya tujuan lain diciptakannya bintang-bintang tersebut. Seperti tadi, kalau ada yang mengklaim bintang itu untuk meramal nasib orang per orang atau nasib negara atau nasib dunia, maka itu sesat, menyesatkan. Yang ketiga, zikrul khilaf fi ta'allumin manazil. Ada perselisihan, perbedaan pendapat dari para ulama tadi tentang masalah ilmu at-tasyir. Namun yang benar dibolehkan, adapun yang melarang ini sekedar untuk saddad dzari'ah, menutup pintu dari yang haram. Yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in minas sihr. Ancaman bagi yang membenarkan ilmu sihir. Di antaranya tadi ilmu perbintangan, ilmu ramalan bintang. Jangan naudzubillah min dalik membeli koran atau majalah, di situ ada ramalan bintang, dan memang membeli untuk apa? Melihat bintangnya, nasibnya, apakah sukses atau tidak. Ini sekali lagi ancamannya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Walau arafa annahu batilun, meskipun secara asal dia mengaku itu batil. Cuma enggak ini benar juga ya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi terkadang namanya asyaiton memiliki banyak trik untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Tadi dibisikkan membeli majalah pas, ramalannya kok pas dengan fakta yang dia alami. Awalnya dia meyakini itu batil, tapi kok pas juga ya. Akhirnya apa? Terpengaruh. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang wajib diwaspadai, harus betul-betul istiqomah meyakini
ramalan bintang itu hukumnya kufur akbar. Taib lanjut bab berikutnya masih ada hubungan dengan perbintangan tadi. Bab maja'a fil istisqa bil anwa. Bab tentang masalah menyandarkan hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ini yang bagian yang kedua tadi, ilmu perbintangan yang haram. Yaitu meyakini bahwasanya bintang ini bintang itu yang bisa mempengaruhi turunnya hujan atau bahkan yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayatnya, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Dan kalian mengganti rasa bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan kalian mendustakan. Yaitu di antara pemahaman ayat ini kata para ulama dan kaitannya dengan bab ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka ketika turun hujan, mereka menyandarkan turunnya hujan tersebut kepada selain Allah. Ini di antara tafsir para ulama tentang ayat ini. Bahwasanya kaum musyrikin jahiliyah ketika diberikan hujan yang merupakan rezeki, yang merupakan nikmat dari Allah, bukannya mereka bersyukur kepada Allah, namun mereka malah mendustakan Allah dengan mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Seperti yang akan ditegaskan oleh hadis Rasul yang akan datang ini. Wa Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 perangai di tengah umatku, umat Islam, yang merupakan perkara jahiliyah, yang merupakan kelakuan jahiliyah. La yatrukunahun. Mereka tidak meninggalkannya. Kata para ulama, yang pertama berkaitan amrul jahiliyah, tidak boleh menyatakan umat Islam semuanya dalam keadaan jahiliyah. Ini sekali lagi dilarang. Adapun sekedar menyebutkan sebagian dari perkara jahiliyah yang ada di tengah umat ini yang Rasulullah katakan. Kalau dikatakan umat Islam dalam keadaan jahiliyah, ini sama saja dengan mengkafirkan mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya tidak boleh mentakmim istilahnya, meratakan gebiauya semuanya di atas kejahiliaan. Karena Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada di tengah umatku sekelompok manusia yang tegak di atas kebenaran. Kemudian kata Rasul, la yatrukunahun. Kelakuan-kelakuan jahiliyah ini tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Artinya umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang jahiliyah. Dan ini bukan hanya 4. Ini bukan pembatasan, masih banyak yang lainnya. Di antaranya kesyirikan kepada Allah. Beribadah kepada wali yang telah mati. Ini juga kelakuan orang-orang jahiliyah dari kaum musyrikin. Musyrikin Quraisy. Ketika Abdullah bin Abbas mentafsirkan apa arti Allat, afara'aitumul Lata wal Uzza, salah satu berhala yang disembah oleh musyrikin jahiliyah. Kata Abdullah bin Abbas, kana rajulan yaluttu as-sawiqa fil jahiliyah lil hajij. Dulu Allat seseorang yang membuat adonan roti untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada jemaah haji di zaman jahiliyah. Falamma mat akafu ala qabrihi. Ketika Allat mati meninggal dunia, kaum musyrikin jahiliyah iktikaf di kuburannya. Fa'abaduh, dan mereka pun mengibadahinya.
Dan ini pun masih luar biasa di tengah umat Islam. Masih banyak yang iktikaf di kuburan keramat, yang mengkeramatkan kuburan, yang menyembah kuburan, minta-minta kepada yang telah dikubur. Ini kelakuan al-jahiliyah. Dan ini yang juga Rasul sabdakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mereka mengikuti jejak orang musyrikin, sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan di antara berhala yaitu tadi kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul SAW, apa perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Berbangga dengan nasab keturunan. Saya keturunan Nabi. Saya keturunan darah hijau, darah pink, darah ungu, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah kelakuan jahiliyah. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang bertakwa kepada Allah. Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalnya sedikit, yang lambat amal solehnya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Nggak ada artinya berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Bahkan Rasul mengatakan kepada putri beliau, darah daging beliau langsung, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti, la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah dari harta dunia yang engkau inginkan, karena aku pada hari kiamat tidak bisa bermanfaat bagimu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada sekarang berbangga dengan nasab keturunan Nabi, bisa menyelamatkan manusia dari api neraka jahanam, bahkan jahanam bisa dipadamkan oleh dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sopo kon niku? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, al-fakhru bil ahsab. Berbangga dengan nasab keturunan, perkara jahiliyah. Kemudian juga waton fil ansab. Tidak boleh mencela, meremehkan, merendahkan nasab orang lain. Anak darah biru, inti darah abu-abu misalnya. Inti darahnya enggak, na'udzubillahi min dzalik. Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Yang wajib, sekali lagi, dalam Islam tadi, likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal salehnya, bukan dengan nasab keturunannya. Kemudian wal istisqa bin nujum. Ini inti pembahasannya. Di antara perkara jahiliyah, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Waniyaha, dan yang keempat termasuk perkara jahiliyah yang diharamkan, aniyaha, meratapi orang yang meninggal dunia, teriak-teriak atau memukul dirinya atau membanting-bantingkan dirinya, atau membanting barang ketika ada kematian. Ini semuanya termasuk perkara jahiliyah yang diancam dalam hadis yang berikutnya, waqala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Kata Rasul, orang terutama bagi yang perempuan yang meratapi jenazah atau yang meninggal dunia, jika tidak bertobat sebelum kematiannya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan pakaikan sirbalun min qatiran, yaitu dipakaikan pakaian dari tembaga yang dipanaskan, dan juga dipakaikan baju dari penyakit kusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya ancaman bagi yang meratapi mayit. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu beliau berkata,
sallalana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Pernah satu saat Rasul salat mengimami kami salat subuh di tempat Al-Hudaybiyah dekat kota Mekah. Setelah turunnya hujan di kala malam hari. Ya, seperti malam sekarang hujan, subuhnya Rasul salat bersama para sahabat. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai salam, beliau menghadapkan wajah kepada makmum. Faqala, hal tadruna madza qala rabbukum? Rasul bersabda kepada para sahabat, apakah kalian tahu yang difirmankan Rabb kalian? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasul, Allah berfirman dalam hadits qudsi ini, pagi hari ini ada di antara hambaku yang mukmin, kepadaku ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun setelah turunnya hujan, kalau dia berkata mutirna bi fadlillah, kita diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dialah yang mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Dan ini sunnah setelah turunnya hujan membaca mutirna bi fadlai wa rahmati. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.